Assalamualaikum Pak Gojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Ngaji Rasul Ya, Pak Gojim. sama-sama Mas Hendra. Baik, teman-teman, kita sudah bersama dengan guru kita untuk belajar. Orang awam nih, khususnya teman-teman yang belum belajar lebih dalam itu pada protes sih. Kenapa Wong Islam itu kan terlihat di Al-Quran itu kan sejarah perang. Kenapa kita disuruh belajar tentang sejarah perang, disuruh kita belajar bagaimana kita bisa damai kalau yang kita pelajari adalah tentang sejarah peperangan gitu, bagaimana Pak Gojim? Ya, gini, itu juga kita bicarakan pada waktu saya menjadi salah seorang narasumber, ya kan. Ya, Al-Quran itu sendiri sebenarnya hanya 5% yang bersifat istilahnya itu jelas. Maksudnya kalimatnya itu nggak mutasabihat ya? Ya, nggak mutasabihat ya, yang langsung apa itu merupakan muhkamat, langsung dibaca dan bisa dimengerti. Oke. Artinya apa? Yang 95% Metafor. metafor. Ini kan selalu ya disuguhi tokoh-tokoh yang dianggap alim tuh selalu di luar negara kita, di luar Nusantara gitu. Iya. Sementara ada nggak sih sebenarnya tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan dari Nusantara itu sendiri? Iya, gitu? itu kemarin juga saya jelaskan Mas Indra ya, bahwa ya suatu ayat itu dalam penerapannya kan bukan hanya penafsiran semata, tapi juga harus ada orang yang menjadi teladan. Ya kan tidak bisa kan ayat ditafsirkan begini terus diterapkan kan tidak bisa. Ya, kan ada orang yang oh ini artinya begini terus dia terapkan dalam kehidupan. Iya kan? Nah, jadi di dalam memahami hal seperti ini, ya kan, jangan yang terus ayat-ayat perang itu ditafsirkan secara apa ini harfiah, jangan, ya kan? Ya. Iya sih, benar. Jadi misalnya begini, misalnya ya, kayak di Al-Quran itu kan ada barang siapa mencuri potong tangannya, ya kan? Lah, itu ada negara yang menerapkan itu, yaitu Sudan. Ternyata tidak berhenti pencuri itu, dan pencuri itu malah bertambah. Malah bertambah. Kenapa ketika ditanya, lo kan dihukum potong tangan, loh lebih baik dipotong tangan tapi negara memberi makan daripada saya tidak bisa mencari makan dengan benar. Realistis. Nah iya, makanya kita harus melihat berapa maknanya itu. Potong tangan itu artinya ya, manusia itu harus dibina agar tidak bisa lagi ya berbuat keburukan. Jadi dibina sehingga dia mencegah diri untuk berbuat mencuri gitu loh. Jadi potong tangan itu di situ, bukan tangan begini itu. Dan saya juga pernah diskusi masalah itu loh. Kalau potong tangan, mana yang harus dipotong? Jerijinya, pergelangannya, ya kan jadi repot semuanya, ya kan. Itu satu. Terus kedua, apa yang dicuri sehingga orang itu dipotong tangannya. Nah, jadi memahami ayat begitu nanti jadi radikal, gitu loh. Antaranya tokoh-tokoh orang Nusantara. Nah, orang Nusantara banyak. Siapa ya ya, kan? Ya, misalnya gini, diawali dengan Cokraminoto. Oh, sip. Ya, itu diawali kan. Keren ya, sih, bagaimana Cokraminoto itu membangun kebangsaan. Itu kan contoh konkret. Terus ada Haji Samanhudi. Jadi ketika bisnis ya itu seperti orang Nusantara ini tersekat, ya kan, oleh Belanda, dia membuat organisasi Sarekat Dagang Islam, yang nanti akhirnya ketemu kan Sarekat Dagang Islamnya Haji Samanhudi dengan pemikiran kebangsaannya Cokraminoto. Nah, jadi seperti itu. Ya, di kemudian hari misalnya Hasyim Asy'ari ya mengomandoi ketika Bung Tomo minta suatu saran. Jadi ini Belanda gini-gini, boleh kita serang, kita lawan, ayo. Nah itu kan contoh. Ahmad Dahlan, ya Ahmad Dahlan itu ketika Indonesia pendidikan itu kita tahu kan terlalu sedikit,
Ya, maka dengan mendirikan Muhammadiyah itu bukan mendirikan sekedar organisasi yang berbeda dengan yang lain, tapi di situ bagaimana sekolah-sekolah akhirnya bisa dibangun, ya, terus rumah sakit bisa dibangun, lalu yayasan yatim piatu bisa dibangun, ya, yang kemudian akhirnya NU pun akhirnya mengikuti jejak itu, ya. Di NU mendirikan yang namanya apa itu pendidikan di bawah naungan NU dengan nama Al-Ma'arif NU, ya, seperti itu. Jadi itu tokoh-tokoh, kalau tidak nggak sampai berpikir sampai seperti itu, ya. Nah, ini kita banyak sekali, sampai yang terakhir misalnya almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ya, masih berpikir bagaimana bisa bangsa ini pluralisme itu tetap tumbuh. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal H.O.S. Cokro Aminoto dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya gitu ya Pak Gojim ya. Yeah. Kita sering kan dengar lagi ngobrol sama Cokro Aminoto, baru 30 menit ngobrol di dalam kereta, turun dari kereta, anak muda hidupnya bisa berubah gitu kan. Termasuk kemudian Bung Hatta sama Bung Karno katanya ngekos di rumahnya Cokro Aminoto, dan dia bisa menjadi founding fathers luar biasa kan. Dan Ki Ageng Suryo Mentaram juga sama, jagongan gitu. Tiba-tiba sepulang jagongan, masalah yang ruwet-ruwet pada selesai semua, yang tadinya sakit pada bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Kenapa? Ada apa di balik tokoh-tokoh orang-orang yang hebat seperti itu, kok dekat dengan mereka aja bisa mengubah jalan hidup, bisa menyelesaikan berbagai macam masalah? Apa yang terjadi Pak Gojim? Iya, kan gini Mas, ketika seseorang itu berusaha, ya, melakukan perbuatannya disebut akhlakul karimah, ya, misalkan kita dihina, kita tidak marah, ya, kita bully misalnya, kita juga tidak mau membalas dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, kita itu disebut dalam filosofi Jawa, kita memiliki perbawa. Dengan perbawa itulah akhirnya orang percaya, ya. Jadi contoh ya, di dalam kehidupan nggak usah jauh-jauh, ya. Ada seorang teman ya yang ketika saya pada waktu itu buku Sunan Kalijogo itu yang dicetak yang saya tulis dicetak itu, ada seorang teman yang membeli 40 eksemplar. Nah, saya tanya, kok banyak bener, apa dijual lagi? Enggak, saya cuma mau berbagi dengan teman-teman dekatnya. Nah, jadi itu teman-teman dekat orang yang beli itu, ya, berbagi. Lalu laporan, ternyata ada yang siapa Ahmad Khoджim itu, jadi buku nggak mau. Ya, di kemudian hari, karena ini kumpulan teman-teman pada baca, dia ada loh kok semua. Masih ada itu buku. Nah, jadi seperti itu. Jadi Cokro Aminoto tidak punya pikiran yang lain kecuali menyampaikan apa yang ada di Indonesia. Jadi orang bisa mengikuti. Kita pun hari ini juga begitu. Jadi kita kalau misalnya selalu ya menyampaikan apa yang baik, yang itu, ya, terus kita tidak pernah tersinggung, ya akan diikuti orang. Itu mungkin rahasianya Pak Khoджim ya, meskipun menjelaskan banyak hal yang sifatnya menurut mainstream ini kontroversial dan lain sebagainya, tapi tenang-tenang aja, aman-aman aja, tidak ya, terima kasih. itu ya. Wah, keren.